Ganteng terus. Ngejreng sih. Jaman. Bangun jangan males. Yeay. Mitra masih ditemenin sama Tere. Ada Bang Betot juga pagi hari ini mitra Zaman Siar. Iya betul, dari jam 6 ya Bang Dari ya. jam 6 kita mitra dari kita pagi. nemenin mitra, tentunya seperti janji kita Ya, tadi ya Bang. Betul Re, betul. Ada Janji mitra kita. Zaman Siar bahwa di jam 9 nanti, di jam 9 sekarang nih, Iya. kita akan ada talk show. Yes. Kenceng banget. Kenceng banget. Suaraku emang kenceng Tere. Habis makan apa sih Bang? Aku habis makan yang gak pernah kamu makan. Iya. Karena aku hari ini semangat banget. Semangat karena banget ya. Ada Karena narasumber, ada 3 narasumber. yang Iya. cerah-cerah nih kostumnya nih ya. Yang semangat-semangat Re. Sesuai dengan kita bentar lagi HUT RI ke-79. Betul. Oke. Langsung aja kali ya Bang Langsung, ya. Re. Kita saat ini sudah kedatangan tamu dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat. Lalu ada selamat pagi kepada Ibu Ane Hermadian Adnan, Esos MA selaku Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Barat. Iya, selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Asik. Bisa disapa dulu Mitra El Gangga-nya. Iya, selamat pagi mitra semuanya. Ini suaranya kencang-kencang soalnya dari jam 6 suruh bangun kan. Iya. Memang acara kita Bang Jamal, bangun jangan malas. Kalau Biar bangun. pada bangun Biar pada pagi-pagi. bangun pagi-pagi. Tambah semangat. Jadi nyaingin ayam juga Iya. Betul. Biar rezekinya nggak dipatok ayam gitu ya. Oke, terima kasih Bu Ine. Ibu Ane. Bu Ane. Oke. Lalu yang kedua, selamat datang dan selamat pagi buat Bapak Priyadi Santoso, Esos MSI selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi. Selamat pagi Pak. Pagi itu semua mitra. Sehat Pak? Alhamdulillah. Agak ngedrek-dek kayaknya. Enggak, tadi Bapak agak terlambat karena ngebut Oh, karena ngebut, ya. perjalanan. Itu pembukaan acara Bintek atau Perantan ini. Oh. Oke. Mas. Oh. Oke, baik. Tapi alhamdulillah ya bisa Iya. nyempetin hadir di Radio El Gangga Bekasi. Betul. Ini kalau yang satu lagi Bapak mungkin boleh diperkenalkan, ini Bapak siapa nih? Ada namanya. Bapak. Saya Andri Setiawan, saya Pranata Humas Ahli Muda di BPBD Provinsi Jawa Barat. Baik. Bapak Andri. Bapak Andri. Selamat datang Bapak Andri, boleh disapa Mitra Zaman Siar. Selamat pagi mitra El Gangga. Iya. Iya. Pak Andri nyampainya singkat tapi padat. Iya. Tapi penuh wibawa dong pagi hari Betul. ini. Baik, kita langsung masuk fokus aja. Ini mitra juga harus tahu karena ini penting banget buat Iya. mitra Zaman Siar harus dipantang terus Radio El Gangga. Jadi tema kita hari ini Ya. adalah tentang keluarga tangguh bencana bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat Yes. dan juga BPBD Kota Bekasi. Tentunya ini menjadi perbincangan yang banyak manfaatnya Iya mungkin dong, ya Bang udah ya. pasti dong, udah pasti dong. Banyak Pasti dong. hal-hal yang mau kita ulik, mau kita tanyakan nih sama Bapak Ibu pada pagi hari ini. Jadi buat mitra wajib banget pantangin selama 1 jam ke depan. Yes. Di sesi akhir juga kita akan buka segmen pertanyaan. Iya. Untuk mitra Zaman Siar yang mau bertanya, boleh langsung dikirim kemana Bang? Ya, mitra Zaman Siar boleh ditanya nanti ke WhatsApp El Gangga di 08 111 86 1003. Betul. Jadi langsung aja nih ya. Semangat Ibu Bapak. Semangat. Tim orangnya mana nih? Tim orangnya nih. Aduh, rame banget di studio Rame banget mitra di ya. studio Iya. mitra kalau pengen tahu nyampe sesak ini. Ada kali 15 orang lah di mari. Oke. Bercanda ya. Langsung aja nih mungkin Bapak atau Ibu boleh yang siapa aja duluan yang mau Menambahkan juga boleh. Jadi tema talk show kita pada pagi hari ini adalah keluarga tangguh bencana. Nah, apa tuh yang dimaksud dengan keluarga tangguh bencana ini? bencana. Mungkin Bapak atau Ibu duluan? Boleh. Boleh, Oke silakan. ya, keluarga tangguh bencana ini adalah setiap insan yang ada di keluarga itu siap menghadapi bencana. Iya. Gitu ya. Jadi Tangguh bencana. Tangguh bencana. Karena bencana ini bisa datang sewaktu-waktu. Betul, Bu. Nggak punya KTP-nya, nggak punya peluitnya, bisa pluk aja. Waduh, bener juga. Benar. Seperti itu ya. Memang kita sudah ada early warning system. Contoh mungkin dari BMKG, cuaca atau banjir gitu. Tapi kalau gempa Bener ya. tidak ada early warning system. Tidak ada. Nah, keluarga tangguh bencana ini adalah keluarga yang sudah sadar akan ancaman bencana di daerahnya dan bagaimana cara mitigasinya. Dengan melalui simulasi juga pembuatan peta denah gitu loh, seperti itu. Ini kita baru mulai langsung serius ya Bang ya. Iya. Merinding loh. Bener, kalau banjir. Langsung kayak iya kalau kayak banjir gitu. Kalau banjir kan ketahuan datangnya, ada informasi ada pastinya. ininya ya. Ada hujannya dulu. Ada hujannya dulu. Kalau gempa,
Kalau gempa nggak Datang ada. goyang. Nggak ada Datang kecuali berguncang. gempa sendiri. Oke. Iya. Iya. Jadi ini gimana Bu? Sosialisasi untuk keluarga tangguh bencana ini seperti apa ini Bu? Nah, kita ini sebetulnya sudah dibentuk ya, namanya kalau di sekolah namanya SPAB, Satuan SPAB. Pendidikan dan Bencana. Desa itu ada desa tangguh bencana. Kemudian kelurahan itu ada kelurahan tangguh bencana. Oke. Ada ya? Kecamatan juga ada. Kencana. Kemudian rumah sakit juga ada. Juga di dunia usaha itu sudah ada K3 yang harus dipatuhi. Nah, sebetulnya semuanya sudah ada platformnya, tinggal kita mengimplementasikannya. Oke. Nah, untuk keluarga tangguh bencana kita dengan Pokja 4 PKK gitu Oke. kan. Kalau keluarga itu kan identik dengan PKK. Nah, di sini bisa dimulai misalnya dengan membuat, tentunya bersama anak-anak ya. Betul. Membuat denah rumah. Iya. Denah rumah, penempatan mebeler, jalan keluar, Iya. jalur evakuasi, titik kumpul. Oke. Sederhana sebetulnya, cuman kadang-kadang males juga. Saya yakin deh Bang Jamal sama Mbak Tere apakah sudah Bang melakukan Betat, dulu? ini Bang Betat. Kenapa Bang Jamal? Bang Jamal nama gelarannya. Nama gelarannya, nama Bang Jamal program. singkatan itu. Bangun jangan malas. Iya, Bang Jamal. Iya. Karena abang sih ya. Abang Betawi, Kayak Bang Betawi. Betat ya. Nah itu apakah pernah melakukan itu kan? Saya yakin belum gitu ya. Belum, iya. Nah Di rumah ya? di rumah, kan keluarga tangguh bencana. Apakah anak-anak gitu misalnya? Sekolah Bang Betot udah punya anak kali ya? Masih bujangan. Bu, Banyak. alhamdulillah. Masih ini bocah. Pak ini langsung Bu, romos ya. cucunya ya udah 5 Bu. Jangan ngomong cucu. Ntar keluar lagunya lagi Iya. Nah itu apakah kita sudah melakukan simulasi di dalam rumah? Oke. Termasuk penempatan mebeler. Saya nggak tahu nih Mbak Tere di sini kasur gitu ya, ranjang. Penempatan lemarinya di mana? Begini, ya. Arahnya sama dengan ranjang, Dengan ranjang. atau menghadap ke ranjang. Oh Oke, iya. jadi Oh. ada ininya ya Bu, ada tata-tata ininya ya. Bukan tata titinya, kita Apanya? berpikir logis aja. Kalau dia goyangi ke kanan ke kiri, otomatis jatuh pluk Kena gitu. kita ya. Iya. Jadi penempatan mebeler, Penempatan, kemudian ya. Kaca. kaca, hati-hati. Rumah saya banyak buat kaca Bu. Iya, apalagi sekarang bangunan-bangunan tuh yang lebih estetik gitu, Iya, estetok kalau katanya orang sekarang estetik, itu. heeh. Estetok itu adalah yang banyak kacanya, Kacanya. supaya terlihat pemandangannya. Hati-hati dengan kaca. Berarti sebelum pembangunan juga mereka harus ini ya Bu ya. Jelas. Ini tata letak dan ininya. Betul. Nah, kembali lagi tadi yang ke rumah, gitu ya. Apakah sudah ada jalur evakuasi? Oke. Iya. Denah dari tadi membuat denah, penempatan mebeler sama jalan keluar. Oke. Kemudian titik kumpulnya di mana? Jangan sampai nanti titik kumpulnya di antara gedung. Iya, dari bawah pohon kali gitu Bu. Ah, di Kalau bawah pohon pohon. masih Ya, bagaimana? kalau pohonnya bergerak, Iya, jadi iya. emang harus di ruang terbuka. Ruang terbuka. Betul ya. Jadi di ruang terbuka untuk gempa. Kalau untuk angin kencang atau cuaca ekstrim jangan di ruang terbuka, nanti ikut terbang. Iya, betul. Nah, seperti itu. Iya. Nah, apakah ini sudah dilakukan? Kemudian setelah dibuat denah, lakukanlah simulasi. Gitu ya, kayak main role play seperti itu, Iya. gitu ya, role play seperti itu dengan anak, bapak, ibu, anak. Itu kan kayak ikut bermain-mainan gitu ya. Iya. Kayaknya Di seru. sekolah juga kayaknya sering ya Bu ya dia melakukan simulasi seperti ini. Di sekolah belum semua sekolah, Belum semua. walaupun sudah ada regulasinya dari Menteri Pendidikan. Harus ya Bu. Harusnya. Kemudian nanti di sana ada strukturnya, ada floor captain-nya. Kemudian si A melakukan apa kalau misalnya sekolahnya berlantai sampai 10 misalnya, itu dari lantai 10 itu harus ada floor captain-nya. Oke. Jadi ketika terjadi bencana ada yang sudah mengarahkan dan bertanggung jawab terhadap orang yang ada di dalamnya. Apakah sudah terevakuasi semua? Iya. Apakah nanti dihitung di titik kumpul? Apakah semua? Kalau di keluarga dihitung nih anak, adik, teteh, istri 1, istri 2, suami ada. Gimana? Istri 1, istri 2 gimana? Iya. Iya, seperti itu mungkin jadi semuanya harus tahu ya. Iya. Harus kita edukasi nih. Ini Iya. sosialisasinya bagaimana nih Bu? Sudah sampai ke maksudnya sampai ke kelurahan, ke kecamatan. Apakah sudah berjalan seperti itu Bu? Sudah berjalan. Iya. Hanya memang kadang-kadang ada juga yang masih katakanlah sebatas kertas aja gitu loh. Tuk
cicing namanya, dibentuk terus cicing gitu. Dibentuk terus diem, nggak bergerak. Iya. Nah, Terus itu. gimana tuh Bu kalau kayak gitu? Harus ada apa nih? Harus ada ini lagi apa? Dikejar lagi gitu. Ayo dong bikin ini sosialisasinya karena ini menurut saya memang penting Iya. dan wajib nih kayaknya ditahu. Iya penting karena tidak ada sejengkal tanah pun di dunia ini yang aman dari bencana. Benar. Betul, Setuju. Ibu. Dimanapun kita berada ya Bu ya. Ya, makanya untuk itu kita harus siap menghadapi bencana, mulai dari keluarga. Gitu, udah pribadi yang tangguh bencana itu keluarga, sekolah, Iya. rumah sakit, dunia usaha termasuk media. Karena bencana ini adalah urusan bersama. Iya, betul. Tidak hanya pemerintah saja. Kalau pemerintah katakan di provinsi hanya 57 orang, di Kota Bekasi cuma sedikit orang juga. Emang cukup mengayomi katakanlah kalau Jawa Barat hampir 50 juta orang kan enggak Iya. juga. Makanya harus dilakukan pentahelix. Baik. Menyelamatkan diri sendiri ya Bu ya. Salah satu cara supaya kita juga tangguh maksudnya. Itu Bisa kan menyelamatkan diri itu kan sendiri. tadi kamu kepada Ibu Ane. Gue Ibu Ane. pengen dengar Pak Priyadi. Pak Priyadi sekarang ya. Pak, tambahin Pak. Tambahin Iya. Pak, boleh Pak. Bu, mic-nya agak dibantu. Ada dong. digeser, iya. Agak digeser lagi nggak apa-apa. Iya, silakan Pak Priyadi. Jadi ini penting banget ya, ternyata letak dari lemari kita juga harus kita atur ya. Gue salah berarti Re gue. Iya. Ini tempat tidur gue, lemari gue di sini Re. Iya, berarti gue salah. Iya, Ntar Sa. gue pindahin langsung. Ini gua. Mitra Jamansiar wajib banget pantang ini Iya. karena ini penting banget. sekali ini. Pak Priyadi silakan Pak, silakan Pak. Tambahkan. Terima kasih atas waktunya. Kalau saya sih hanya menambahkan saja ya. Tadi Iya. Ibu Ana saya rasa udah lengkap sekali apa yang disampaikan terkait mitigasi ya bencana. Kalau saya menyampaikan berdasarkan kebetulan kami kemarin ketemu forum pengurangan risiko bencana atau Iya. FPRB. Kami juga udah membentuk forum itu dan ternyata emang betul kondisi bangunan itu emang harus disesuaikan dengan kecepatan kita untuk lepas dari bencana. Iya. Iya. Nah kemarin disampaikan tuh dari relawan pramuka itu di sekolah-sekolah itu udah mulai disampaikan bahwa pintu itu ternyata kalau bukaan ke dalam itu Ke dalam? salah, Oh salah. Jadi pintu itu harus keluar ya Pak? harus keluar. Jadi ternyata Misal di rumah dari saya, hasil salah. sosialisasi itu benar. Jadi pada saat kejadian bencana itu orang dalam kondisi tegang, panik itu akan berbondong-bondong akan keluar dalam satu pintu. Iya. Nah itu kalau pintu itu dibuka ke dalam, yang depan udah ketumpuk lagi 1-2 barisan di berikutnya, itu udah nggak bisa buka pintu. Udah nggak bisa. Nah, jadi yang betul emang pintu bukan keluar. Keluar. Nah, itu. Wah, ini Kemarin kenapa? sampaikan, oh iya betul memang seperti itu. Karena dulu dan ini berdasarkan pengalaman juga, pengalaman dulu saudara itu pernah kejadian dia kebakaran, dia nggak bisa keluar karena kondisi dia mau buka pintu nggak bisa karena kehalang itu tuh. Karena wilayah kita itu memang hampir mayoritas bencana banjir, jadi elevasi jalan itu juga udah mulai ditinggikan karena Iya. kan untuk biar nggak banjir, tapi elevasi rumah tetap. Nah ini akhirnya kan bikin tanggul-tanggul. Iya, bikin tanggul. Itu terjadi nggak bisa buka pintu. Nah ini pintu sangat penting. Nah diupayakan juga pintu itu jangan satu. Jangan satu. Kalau bisa rumah dua pintu. Dua pintu, ya, gitu. Karena tadi kata Ibu Ana kita harus juga siapkan tanda-tanda rampu evakuasi ya penting sekali gitu kan. Iya. Syukur-syukur sih dalam satu keluarga itu memang sudah memahami karena emang sekarang udah digalakan kan keluarga tangguh bencana dan udah tersosialisasikan di beberapa wilayah kelurahan gitu mulai RT RW gitu kan udah tersampaikan dan kami pun Kota Bekasi itu baru memulai 7 kelurahan ya udah kita sampaikan terkait sosialisasi ini keluarga tangguh bencana dan kesiapsiagaan. Nah kalau saya sih melihat yang paling utama selain penyelamatan jiwa itu tadi kesiapsiagaan terhadap tas siaga bencana. Nah, di sini ini sangat penting juga itu. Barang-barang penting itu kan kayak bukti bangunan gitu kan, bukti surat-surat kendaraan, perhiasan, sertifikat itu harus dalam satu tempat gitu kan. Kalau nggak muat ya mungkin bisa 2 tempat gitu kan. Jadi pada saat terjadi bencana itu dengan sigap salah satu keluarga yang memang udah dikasih tanggung jawab pada saat terjadi bencana dia cepat ambil dan keluar. Selain penyelamatan jiwa ya dan barang-barang. Baik. Ini salah desa itu. Iya, baik. Baik Mitra Jamansiar, ini perbincangan masih
tetap berlanjut Seru dan banget, Re. tambah seru. Tapi jangan kemana-mana, nanti Iya. kita kembali lagi karena mau ada yang lewat dulu. Iya, yang satu ini. Jadi tetap di gelaran Bang Jamal. Bangun jangan malas. Panteng terus. Gelaran Bang Jamal. Bangun jangan malas. Masih ada Tere. Ada Bang Betot juga. Yang hari ini lagi talk show ya Bang Iya, ya. kita masih Bersama semangat. dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat. Yes. Dan juga BPBD Kota Bekasi. Pokoknya yang baru dengerin selamat gabung ya Mitra ya. Iya buat Jangan- mitra juga yang ingin bertanya Boleh. di akhir Nanti? segmen nanti Boleh, kita boleh. akan buka sesi tanya jawab. Jadi dikirimkan dari sekarang tapi dipantengin dulu nih. Lanjut lagi nih ya Bang ya. Yuk. Tadi Bapak Priyadi Santoso sudah mengatakan ada nih yang namanya tas Nah. bencana ya, tas tangguh bencana. Tas tangguh. Tas siaga. Tas siaga. Tas siaga bencana. Boleh kali Bu dijabarin tuh apa tuh isinya, seperti apa ininya sama Ibu Ane, boleh? Oke. Tas siaga bencana ini adalah tas ketika bencana kita bawa gitu loh. Nah isinya tadi selain dokumen penting gitu ya. Kalau Mbak Tere bilang surat cinta penting, masukin aja gitu ya. Terus pakaian, kemudian alat bersih diri ya, toiletries, anduk, dan jangan lupa makanan siap saji untuk 3 hari. Oke. Gitu Ya, ya. kalau punya bayi ya bawa popok, kalau wanita mungkin bawa pembalut. Kemudian juga jangan lupa senter. Baik. Center Dan ya. yang terakhir yang paling penting adalah fluid. Oke. Fluid ya. Iya fluid. Harus punya itu ya. Lah waktu yang Titanic itu kita selamatkan oleh apa coba Mbak? Iya benar. Kebetulan itu film terakhir yang dia tonton di bioskop. Kebetulan saya pemainnya Bu yang Pantesan tenggelam. bagian tenggelamnya saya kebetulan Iya waktu iya. itu. Iya benar ya Bu ya. Nah, ketika ini ya tidak hanya katakanlah gempa saat kebakaran, ketika udah megap-megap yang udah nggak bisa ngomong yang ya fluid. Fluid betul. Nah, ketika tertimpa runtuhan, Fluid, gitu ya. kan, Oh, bener ya. center itu akan membantu. Iya. Makanan siap saji itu siap makan maksudnya. Jadi kalau misalnya kalau mie instan itu kan nggak siap Nggak makan, siap, nggak kecuali siap. kalau makannya kering-kering campurin bumbu seri kayak gitu boleh-boleh aja, tapi bikin Iya. sakit perut kan. Bener. Nah, makanan siap saji bukan kayak Whiskas ya. Bukan ya. Bisa dicek, Bisa. dicek nanti di marketplace gitu ada siap saji makanan tentara lah kayak gitu. Iya. Jadi cuma tinggal makan saja. Itu untuk 3 hari. Kenapa 3 hari? Karena pertolongan tuh akan datang. Tadi kan kita temanya keluarga tangguh bencana, Iya, Betul. keluarga gitu ya. bencana. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah tangguh gitu, ketika kita bisa selamat, Iya. kita pasti menolong orang lain. Betul. Betul kan? Iya. Nah, kita nih yang berbaju oranye, BPBD, Basarnas, Iya. jangan bukan ini ya marketplace yang pakai oranye. Iya, bukan beda. Beda tukang sampah apalagi Beda. tukang parkir ya. Iya, beda itu ya. beda. Nah, itu tuh adalah kedua terakhir yang datang ke lokasi. Oke. Itu berdasarkan penelitian di Jepang. Karena yang melakukan penyelamatan adalah dirinya sendiri, kemudian dia akan menyelamatkan orang lain. Betul. Terutama yang deket dulu, di rumah dulu, Iya. tetangga dan sebagainya. Keluarga, tetangga. Iya. Kalau misalnya nunggu kita kan bisa aja kita terbentur dengan kemacetan, penyediaan alatan, apalagi kalau misalnya di lokasi ada Medannya agak berat ya Bu ya. Nah, kadang-kadang juga yang menghambat adalah ketika ada wisata bencana, ada bencana, datang ke sana semua, otomatis kita agak susah masuk. Oh iya wisata. Iya emang ini Bu, emang ini yang paling sering nih Bu nih, orang ada apa pada ngumpul gitu ya Bu. Ya orang kecelakaan pada ngumpul, otomatis ambulans atau yang mereka Menghalangi sebenarnya itu ya. Nah itu justru itu makanya ada nguing-nguing itu adalah prioritas utama gitu untuk Betul. jalan. Karena kita juga ada pakai nguing-nguing juga gitu loh. Karena kita memang untuk melakukan penyelamatan. Iya. Nah untuk menunggu waktu penyelamatan katakanlah 3 hari gitu ya, itu tadi dalam tas siaga bencana itu bisa membuat dia survive. Iya betul Bu. Nah, baik itu di reruntuhan, di mana gitu atau bahkan terpencil, minimal dia bisa survive. Oh, termasuk satu lagi air minum. Air minum. Penting itu ya. Ya, tapi bawa tas siaga bencana itu jangan yang berat kayak bawa koper enggak, apalagi tas camping yang gede enggak. Iya. Gitu ya, tapi tas untuk pribadi. Pribadi. Iya. Baik. Jadi kalau misalnya anaknya 5 atau 10, Bang Betot Iya. 10 tas siaganya Waduh, satu 10 masing-masing. berarti ya harus siap itu ya. Masing-masing ya. Ya kalau bawa koper kan itu mah salah, check in aja ke airport gitu. Betul. Nah itu. Dan gempa
itu tidak rata-rata tidak lebih dari 1 menit, hitungannya detik. Detik ya. Dan gempa itu tidak mematikan. Yang mematikan adalah kepanikan kita, bangunan kita. Oke. Jadi buatlah diri kita takut ya, apalagi kemarin sudah ada berita dari BMKG. Iya, saya baca. Ancaman megatrust, apakah Iya, siap? apakah siap? Itu bener apa Bu prediksinya Bu? Ya kan sekarang pulau-pulau ini terbentuk karena gempa, Iya. karena aja patahan. Patahan. Kemudian ya kayak Cianjur, Bandung itu dulunya danau purba kan, danau, laut. Sekarang jadi daratan. Iya. Dia bisa balik lagi. Bisa balik lagi Lihat ya. aja Jakarta sekarang. Iya. Jakarta sekarang apakah lautnya menurun atau naik? Naik. Jakarta naik sekarang. Itu akibat siapa? Ayo ulah siapa ini Mitra? Yo, aku enggak ya. Sama. Aku enggak investasi di sana. Ya, karena semuanya Iya. berbalik kepada perilaku Betul, manusia. betul Ibu. Sepertinya karena perilaku kita nggak menjaga alam, jadi alam juga memberikannya kepada kita seperti itu gitu. Nah, untuk itu karena manusia tuh banyak, kita harus siap. Iya, betul. Baik. Memang harus ada ini Bu, sosialisasi keluarga tangguh bencana gitu. Baik. Pak Andri dong, gue pengen Pak Andri sampaikan. Oh iya, ada nih yang mau Pak Andri disampaikan Pak takutnya Andri. dia disampaikan nih Pak Andri. Pak Andri mikir geser dong. Disampaikan juga Pak, silakan Pak. Iya, ditambah-tambahin boleh Pak Andri. Jadi kita jadi tahu nih Re ya, bagaimana kesiapan kalau terjadinya gempa. Oke. Iya, saya hanya berdasarkan pengalaman ya, Iya. maksudnya karena saya sering juga mendampingi ibu acara-acara seperti ini, seperti tadi yang kembali lagi ke yang tadi simulasi di rumah. Banyak yang bilang, Pak kalau pintunya cuma satu gimana? Iya. Justru yang harus kita pecahkan di rumah bersama. Jadi kalau pintunya cuma satu, kalau pintunya tidak bisa dibuka, kita harus kemana? Nah, itu. Nah itu harus digambarkan juga. Terus yang berikutnya tentang berbagi peran. Iya. Artinya di dalam rumah itu ada suami, istri, anak, mungkin ada orang tua yang sakit. Iya. Nah bila terjadi bencana, siapa harus berbuat apa? Iya. Siapa yang menyelamatkan siapa gitu? Bener, iya. Itu harus digambarkan dalam simulasi itu. Nah, lalu tambahannya berikut tadi, saya hanya pengen ngasih tahu nih, saya kemana-mana bawa fluid. Oh, itu fluid. Ini fluid. Oh, coba Pak tes. Oh iya. Ini bisa kenceng kalau ditiup kenceng. Jadi ini bisa, kalau suara kan di reruntuhan belum tuh terdengar jauh. Iya. Iya. Tapi kalau fluid, insya Allah terdengar jauh. Tapi nggak kelihatan fluid itu Pak Andri. Enggak gini. Kalau kayak fluid wasit kan kelihatan tuh kan, Iya. fluid bola itu kan. Iya. Tapi itu nggak kelihatan fluid ya. Padahal Iya. fluid ya Pak Andri ya. Fluid ini. Baik. Iya. Mungkin Selalu itu aja. dibawa terus ya Pak ya. Saya bawa Dibawa terus. kemana-mana. Bener ya, fluid bener juga ya Re ya. Center fluid bener ya. Harus kita bawa kemana-mana ya. Wah, gua harus beli besok. Karena emang belum Pak, tahu. saya jadi terinspirasi dan Memang- kayaknya memang wajib Ini nih ya wajib, kita ini punya. wajib ini penting ini. Pada bawa peluit yang lainnya. Jangan cuma wasit doang yang bawa ya. Nah, ini Bu mau tanya nih, untuk sosialisasinya sendiri nih ke rumah-rumah atau ke warga ya, misalnya ke RT RW gitu, langsung dari BPBD-nya atau bagaimana nih biasanya Bu? Ya, kita kan ada BPBD kota gitu ya. Iya. Nah, kemudian ada Destana. Oke, apa itu Bu Destana? Desa Tangguh Bencana atau Oke. Kelurahan Tangguh Bencana. Oke. Kemudian kita juga kerjasama dengan PKK, ada Pokja 4. Iya. Itu kan langsung dengan ibu-ibu ya. Iya. Nah, itu seperti itu. Jadi kita tidak langsung, nah yang langsungnya ini bersama media sebetulnya dengan para pendengar mitra ini gitu, Betul, seperti betul. itu kan. Iya. Kadang-kadang sekarang kita kalau misalnya ada ancaman katakanlah megatrust gitu, kita ngapain nih? Jadi malah yang hadir adalah ketakutan. Betul, betul Nah, Bu. ketakutan itu akan menimbulkan kepanikan kalau kepanikan ketika terjadi bencana. Beda dengan hanya takut. Iya. Nah, kalau kita takut otomatis kita akan mempersiapkan diri kita. Nah. Kita cari tahu gitu ya. Kemudian kita follow medsos-medsos katakanlah penanggulangan bencana. Ada nih medsosnya ya Bu ya? Oh, ada. Ada ya. Boleh lengkap Boleh di sana. nanti di akhir di share apa ininya ya, biar di follow Oke. langsung. Iya, bolehlah saya sebutin BPBD Jabar misalnya ya. BPBD_Jabar itu di IG-nya ada, TikTok-nya ada, Facebook, YouTube juga ada. Kota Bekasi juga ada, BNPB juga ada, Oke. BMKG ada, Iya. PVMBG
atau pusat vulkanologi mitigasi bencana. Ya. Ini yang punya Kementerian SDM juga ada. Ilmunya semuanya ada di situ. Oke. Termasuk juga call center. Oke. Nah, kalau misalnya ada bencana, bukan bencana rumah tangga ya, bukan ya. Iya, Sekarang semua lagi ramai tuh viral kan. Iya, benar, iya. benar. Gitu kan. Baru saya bilang tadi pagi. Soalnya kan lagi hot topic gitu ya. Iya, iya. Nah, itu ada call centernya. Kalau di BPBD Jawa Barat itu call centernya se-Jawa Barat. Jadi ada BPBD Kota Bekasi, ada Damkar Kota Bekasi. Baik. Dari pokoknya se-Jawa Barat 27 kabupaten kota lengkap ada nomornya. Jadi ketika terjadi bencana tinggal lihat aja di IG atau kadang di print ditempel di kulkas gitu. Jadi udah tahu harus menghubungi siapa. Iya. Sekarang kan lagi heboh-hebohnya gitu loh. Ada ular masuk. Wah, kemana nomor darurat? Iya, Telepon damkar. Iya. Kan gitu. Tawon. Atau bahkan cincin nggak bisa keluar, akhirnya masuknya ke damkar juga. Iya, Bu. Bukan Iya. ke rumah sakit. Termasuk bencana juga buat mereka, Bu, itu. Iya, penyelamatan ini kelingking atau jari, nah seperti itu kan. Nah itu sih yang ini. Basarnas juga ada call centernya. Kalau Basarnas itu untuk pertolongan dan penyelamatan ketika orang tuh sudah katakanlah tenggelam atau terkena reruntuhan atau tertimbun longsoran. Nah itu kita bareng dengan Basarnas. Oke. Seperti itu. Iya, baik. Sangat ini ya, Bang ya. Iya. Sangat rinci nih penjelasannya. Mungkin ada tambahan dari Pak Priyadi? Pak Priyadi masih ada. Masih ada yang mau ditambahkan? Kalau nggak ada kembali? kita ada yang mau lewat dulu deh ya. Oke. Ya, ada yang mau lewat dulu ya. Tetap kok, tetap di gelaran Bang Jamal. Bangun jangan malas. Panteng terus. Kembali lagi di gelaran Bang Jamal. Bangun jangan males. Masih bersama dengan Tere. Ada Bang Betot juga. Kami masih talk show ya Bang ya, bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dan juga ya. BPBD Kota Bekasi. Banyak banget ilmu yang kita dapat ini, Re. Betul. Kita nggak tahu jadi tahu. Iya benar. Inilah sosialisasi, Re. Begini, Re, ya. Jadi sekarang agak melek nih Bang agak ya. melek mata nih, agak melek mata nih ya. Banyak banget Oke. informasi yang sangat penting dan ini wajib diketahui banyak masyarakat Buat umum. masyarakat penting banget menurut gue, Re. Nah, Oke. lanjut lagi nih ya Ibu, Bapak. Masih ada Bapak Priyadi dan juga Ibu Ana dan juga Bapak Andri. Yes. Mau tanya ini, Ibu atau Bapak boleh lah ya. Potensi bencana atau musibah yang ada di Kota Bekasi biasanya nih apa nih? Yang paling besar biasanya ini, Bu, Pak. Boleh mungkin Bapak Priyadi? Terima kasih Bang Utat dan Mbak Tere Iya. atas kesempatannya dari pertanyaan kejadian bencana yang Iya. sering terjadi di Kota Bekasi. Kota Itu Bekasi. kalau berdasarkan data Iya. berdasarkan luasan dan korban jiwa itu banjir kan, Banjir. Iya. 80%. 80%. Itu banjir. Selanjutnya itu ada kebakaran itu nggak besarnya 5%. Tanah longsor juga ketiga itu, terus yang terakhir itu angin puting beliung. Oke. Mungkin ada juga bencana imbas ya, ini lebih imbas dari adanya bencana gempa bumi ya, gempa Oke. bumi atau yang tadi disampaikan Bu Ana terkait apa itu prediksi ya akan terjadinya bencana gempa bumi itu. Kalau Kota Bekasi lebih ke getaran saja ya, Getaran imbas saja. dari mungkin gempa yang terjadi di Banten gitu kan, di Cianjur itu mungkin sekian detik kita merasakan gitu. Iya. Jadi kalau kita di lantai 3 itu begitu getar gitu udah tuh langsung buru-buru itu. Iya. Kerasa Nah, banget. kejadiannya yang sering terjadi emang di jam-jam kerja kalau. Nah, untuk Kota Bekasi sendiri saya rasa mungkin hampir tadi ya 80% itu karena elevasi Kota Bekasi itu sangat rendah jika dilihat dari permukaan air laut. Jadi Iya. jika terjadi hujan lebat, hujan tinggi di hulu gitu ya, Iya. di hulu itu di Bogor gitu Bogor. kan, terus Sentul itu, terus ditambah lagi juga hujan lokal yang juga tinggi itu, insya Allah terjadi pasti banjir. Pasti gitu ya. banjir. Pasti banjir. 2 jam 4 jam deres aja ya Nah, itu- hujannya. itu langsung naik. Kalau lokal itu juga karena ini ya, karena juga kurang bagusnya drenase di kota itu, terutama
disebabkan adanya sedimentasi tinggi atau tumpukan lumpur ya di saluran itu, jadi memperlambat air untuk mengalir gitu. Nah ini tadi kembali jika di hulu itu hujan berjam-jam gitu kan, berjam-jam di Bogor, di Sentul itu. Nah ini kekhawatiran di warga di Kota Bekasi juga cukup was-was ya, was-was. Karena pada saat Kali Bekasi, kalau kita kan sebelum ada lintasan air melalui Kali Bekasi itu ada Kali Cikeas dan Kali Cilengsi. Nah itu juga dua sungai itu sebagai faktor terjadinya banjir ya. Jika dua aliran itu yang masuk itu tinggi, penyumbang airnya itu ya. Pertemuan di tadi yang disampaikan tadi Bang Betot tadi itu ada pertemuan di PGP. Nah, di sana itu air pastinya akan semakin tinggi gitu kan, semakin naik gitu. Dan alhamdulillah kalau sekarang sih kita udah diintervensi oleh pusat ya, itu dibangunnya tanggul baru setinggi 8 meter. Nah kalau dulu sebelum dibangun itu pastinya dengan tinggi permukaan air itu 650 itu udah rusak itu tanggul lama, itu pasti limpas dan jebol. Nah itu Bang Betot pasti udah ngungsi. Udah ngungsi saya udah pergi duluan. Sekarang alhamdulillah di sepanjang jalur Kali Bekasi udah hampir 80% terbangun. Tanggul dan sekarang warga masyarakat Kota Bekasi lebih aman, lebih nyaman lah gitu kan. Kalau ada laporan ketinggian di 600 meter gitu kan, itu 600 cm maaf, 600 cm itu lebih nggak terlalu was-was lagi ya. Iya. Dan cepat surutnya mungkin ya Pak ya. Sekarang lebih cepat surutnya. Karena dari kegiatan pusat pun Kali Bekasi udah dilakukan normalisasi juga. Jadi sekarang lebih cepat mengalir, dan koordinasi antara posko di P2C dengan pintu air di Hasibuan tuh, pintu air Presiden itu juga udah terjalin komunikasi yang baik. Jadi pembukaan itu nggak harus menunggu air itu datang. Jadi pengurangan air dalam Kali Bekasi itu udah dialirkan ya secara bertahap gitu. Jadi air lebih cepat mengalir ke utara. Jadi di Kota Bekasi potensi bencana atau musibah yang sering sekali terjadi itu banjir. Banjir nomor 1. Kebakaran. Nomor 2 kebakaran. Karena cuaca juga mungkin ngaruh ya Bu ya. Kalau lagi panas banget gitu, berpengaruh ya Bu ya. Bisa. Udah dibilangin kita kalau siang jangan nabun-nabun di Bekasi ya Bang ya. Udah nggak ada nabun-nabun Emang dulu, masih sekarang udah nggak ada nabun. Maksudnya. Gitu. Karena kebanyakan konsleting listrik biasanya. Tapi BPBD Kota Bekasi sudah mulai ini ya Pak ya, ada perhatian dan pastinya setiap waktu selalu ingin supaya Kota Bekasi itu terhindar dari bencana dan juga musibah tentunya ya Pak ya Bu. Dan sosialisasi ini juga sudah berjalan ya. Sosialisasi keluarga tangguh bencana. Jadi kalau boleh tahu nih sudah berjalannya di kecamatan atau di kelurahan mana aja nih biasanya nih Bu nih? Nah ini kalau untuk mengetahui kan ini ranahnya di kabupaten kota ya. Iya. Nah kita juga tidak langsung gitu ya. Karena saya juga kan orang Bekasi nih, pengen tahu nih kira-kira kelurahan saya kapan gitu, kecamatan saya kapan gitu, pengen tahu gitu. Dari mana gini kalau misalnya kita pengen tahu gitu? Nah ini mungkin Kota Bekasi yang bisa menjelaskan. Itu kan juga kayak misalnya kecamatan tangguh bencana itu BPBD koordinasinya dengan Biro Pemotda. Kalau sini bagian pemerintahan ya mungkin ya. Kemudian kelurahan tangguh bencana atau desa tangguh bencana itu dengan DPM desa. Enggak mungkin nanti Pak. Boleh. Ya, meneruskan apa yang disampaikan Ibu Kepala BPBD Jabar di Kota Bekasi. Tadi sempat saya sampaikan bahwa tahun ini kita udah mensosialisasikan kan terkait penanggulangan bencana ini tuh di 7 kelurahan, di 2 kecamatan, Jati Asih dan Pondok Gede. Karena memang Jati Asih ini sangat-sangat yang wilayah terdampak ya. Ya. Makanya kemarin
dengan 5 kelurahan yang ada kita udah selesaikan. Sisanya 2 kelurahan itu di wilayah Pondok Gede. Seperti itu. Iya. Mbak Ana. Siap. Ya, Jatiasi emang udah ya Jatiasi. Jatiasi, Karena ya. saya di Jadi Jatiasi. izin menambahkan. Jadi kalau untuk peserta yang kita undang itu memang tidak seluruh warga Oh, iya. hadir, tapi diwakili oleh ketua RW ya, ketua RW, atau ketua gitu RT. Jadi kita beranggapan bahwa pada saat kita mengundang beliau-beliau itu kita berharap beliau akan ketua RT atau ketua RT itu juga bisa menyampaikan ke warganya. Jadi kalau dilihat itu RW itu kan ada kurang lebih itu 12 RT ya. Dia membuat 12 RT. Iya. Nah, satu RT itu kurang lebih itu 100 kakak. Iya. Nah, satu kakak itu kita berhitung lagi itu 3 kepala, 3 jiwa ya gitu. Tiga jiwa. Jadi pada saat kita mengundang tadi 5 RW aja itu udah bisa ratusan, udah bisa mewakili ya. Betul. Sekian ratus jiwa nanti. Kita berharap RW juga bisa menyampaikan informasi itu. Betul. Jadi yang ngerasa nih, yang sering komen nih, RT RW nih, jangan lupa nih. Boleh nambahin nih? Saya mantan ibu RT. Ya. RT mana Bu? RT Di Bandung. Oh, di Bandung. Jadi gini, betul ya, memang tadi kita tidak bisa langsung masyarakat ya. Kita orangnya cuma sedikit, terbatas, Betul. sedangkan masyarakat kita banyak. Betul. Jawa Barat sekitar 50 juta. Jadi peran RT RW ini sangat penting gitu ya. Nah kan RT RW ini sering kumpul, minimal sebulan sekali. Nah ini ketika kumpul, katakanlah ibu RT, ibu arisan atau RW itu kan, apalagi RW lebih sering gitu ya, malam mereka kumpul, ini kan bisa dilakukan sosialisasi gitu, edukasi gitu ya. Atau bahkan misalnya di pengajian dengan melibatkan tokoh agama, karena di Al-Quran sendiri ada di situ ya. Tadi saya sampaikan di depan bahwa kenapa terjadi banyak bencana, karena perilaku kita yang berubah. Ya seperti tadi banjir. Kenapa banjir? Karena banyak. Kalau menurut saya banyak pembangunan dan tidak ada penyerapan. Salah. Salah ya. Satu lagi, Salah. Apalagi dari dulu buang sampah. di sungai. Itu. Kata Bang Haji Oma, mengapa bencana? Adalah Kan jadi nyanyi itu Bu. ada lagunya Ebit GAD. Oh ya, Ada. Nah, itu kan ada juga. Terus tadi terkait dengan kebakaran. Tadi kan Bang Betot bilang itu Iya. karena ada MLM-nya listrik gitu ya. Itu salah satu. Salah satunya. Salah satu, terutama di pasar juga ya. Termasuk gas. Iya. Kemudian juga ini nih, Oh, botol mineral. botol mineral juga. Sekarang lagi puncak musim kemarau nih. Iya. Ketika di botol mineral nih ada air, buang ke lahan yang tanamannya sudah kering, Ya. itu bisa kebakaran. Tidak hanya puntung rokok, Ternyata plastik juga. ya, Bu? plastik. Ayo Bang Betot gimana tuh? Iya. Kenapa bisa kayak gitu? Ya kenapa bisa begitu? Nah, nanya lagi dia. Lagi dia. Oke, tahu Suryakanta atau loop? Nah, ketika kaca pembesar Iya. Panas. dititikin gitu kan, Iya. matahari ke kertas itu kebakar. Betul. Ini sama. Sama ya. Ketika plastik ada airnya, itu ketika ada titik menyudut, dia bisa menimbulkan api. Menyala ya. Menyala itu bisa jadi kebakaran, salah satu ya. Iya. Termasuk mungkin buang sampah organik. Iya. Sisa makanan itu jadi gas metan. Makanya daripada buang sampah gas metan gitu, mending dikumpulin jadi kompor gas, bisa itu. Nah, iya. Ya. Nah, bisa cek lah, cobain aja di mobil. Ini ditaruh di jok kena matahari. Iya. Pasti joknya kayak puntung rokok. Ngerembes gitu ya Bu Iya, ya. jadi kayak ada bekas seperti puntung rokok kebakar atau bahkan kebakaran. Ilmu lagi nih Bang. Bisa di googling contohnya. Bisa di googling tapi nggak semuanya mungkin bisa nge-googling Bu kalau nggak dikasih tahu Bu. Ah, itu dia. Iya. Agak males biasanya ya. Jadi kan dengan adanya perbincangan ini mudah-mudahan Mitra Sejamahan Siar bisa jadi lebih tercerahkan nih gitu. Jadi tahu gitu ya Bang ya. Kayak baju kita gitu ya. Cerah Ah, banget. Kayak bibir saya Bu agak menor kan ya. Promo, Pak. Iya, nggak apa-apa menor tapi bibirnya maju 5 cm. Bisa nggak tawon itu ya. Nih mau tanya lagi Tere, boleh Bu? Boleh. Kalau misalnya di dalam rumah nih ya, dalam rumah ada anak-anak nih Bu, kasih tips dong Bu caranya mengedukasi anak-anak bagaimana nih biar bisa ikut jadi keluarga tangguh bencana gitu. Anak-anak kan
agak susah gitu ngasih taunya. Kira-kira ada tipsnya nggak nih Bu? Sebetulnya nggak susah kalau tadi main role play tadi. Oh kayak kalau Yang tadi itu yang saya sebutkan, coba anak-anak ya kita orang tuanya minimal sadar tuh dulu, kemudian mencari tahu ya, nambahkan knowledge-nya untuk tadi bagaimana cara simulasi. Anak-anaknya suruh bikin denah, gambar denah rumah. Kemudian ayo lakukan gimana nih kalau simulasi kalau terjadi gempa apa yang harus dilakukan. Tapi orang tuanya harus tahu dulu dong, ya. Nah, misalnya kita kalau ada gempa berlindung di kolom beton gitu ya, di kolom beton rumah gitu. Kalau kita yakin struktur rumah kita tuh kuat gitu loh, dibangun dengan benar gitu ya. Bukan kayak Lego gitu ya. Nah, atau kita berlindung di bawah meja, bukan meja kaca atau meja thick block ya, atau meja yang kuat gitu ya. Dengan teknik-teknik melindungi belakang kepala kita, seperti itu. Atau dengan kursi juga bisa. Itu kan kayak kita bermain peran dengan anak-anak. Anak-anak tuh akan excited karena orang tua ikut serta. Gitu kan, kalau misalnya ayo anak-anak main sama anak-anak lagi, itu kan udah biasa. Tapi kalau kita main sama jadi anak-anak, sama anak-anak itu kan akan lebih seru. Di samping itu juga kita tadi ya seperti main games. Atau kita ceritakan gitu ya, kita ceritakan atau ada komik bergambar gitu ya. Nah ini yang dilakukan di Jepang. Jadi dari kecil mereka sudah tahu, teredukasi. Apalagi Jepang terkenal dengan ininya ya, bencananya sering ya ini Bu ya. Sama katalognya juga sama kita. Jawa Barat itu angka kejadian bencananya tuh nomor 1 di Indonesia dari tahun ke tahun. Jawa Barat Bu. Jawa Barat karena indahnya juga sama. Di balik keindahan itu ada yang membahayakan gitu. Jadi seperti Mbak Tere cantiknya luar biasa tuh pasti di belakangnya dia membahayakan. Ngomel mulu Bu. Saya ngomel mulu emang. Nah itu. Nah kemudian ada sumber daya alam yang luar biasa itu pasti ada potensi. Ancaman bencana yang luar biasa. Nah kita harus siap dari situ. Yang sering digali-gali. Nah, digali-gali. Tadi kan katakanlah bencana di Bekasi banjir, tidak menutup kemungkinan ada sesar di bawah. Kita kan nggak tahu karena harus digali ke bawah. Gitu ya, struktur pembentuk tanahnya seperti apa. Nah, segala kemungkinan apapun kita harus siap. Jadi simulasi bencana gempa, kebakaran, ngecek jalur evakuasi gitu ya. Banjir juga seperti itu. Dan untuk mengetahui potensi ancaman bencana apa yang ada di sekitar kita, silakan install aplikasi Inaris. Namanya Inaris. Inaris pakai K. Inaris. Iya. Jadi biar tahu apa sih potensi bencana itu udah terhubung dengan Google Maps. Jadi langsung di ini saya cek ya. Saya buka Inaris di sini. Di sini potensial hazard. Jadi ada ancaman bahaya bencana di sini adalah gempa. Di sini. Iya. Levelnya moderate. Kalau moderate tuh sedang. Nah, sedang di sini ada cara mitigasinya. Dan ini bisa diakses dimanapun ya Bu ya? Bisa. Jadi terhubung dengan Google. Ada di pedalaman, dekat pantai juga kita bisa ini ya. Jadi kalau misalnya Mbak Tere itu cuti misalnya ya main ke Bali, sana kan juga indah. Cek apa sih potensi ancaman bencananya. Ketika di sana longsor, kemudian udah lihat info BMKG, cuacanya hujan lebat, wah udah lebih baik evakuasi diri dulu ketimbang nanti ketimbun longsor. Kan jalan-jalan di Bali itu kan banyak pegunungan dan ininya. Ya ini ada aplikasi Inaris, ada di Play Store atau App Store. Gratis. Ini aplikasinya dari Badan Penanggulangan Bencana tentunya. Ya, Badan Nasional Nasional ya. Iya. Ini sudah terintegrasi multi hazard, juga ada info BMKG. Nah, itu juga silakan sudah lengkap di sini. Sudah lengkap. Inaris. Risiko bahasa Inggrisnya risk. Siap. Terus Zaman Siar kita masih ada satu segmen lagi. Nanti di segmen akhir mungkin nanti ada pesan-pesan dari Bapak dan Ibu semuanya untuk masyarakat dan juga mitra El Gangga. Jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama Tere dan Bang Betot di gelaran Bang Jamal. Bangun jangan males. Panteng terus. Ngejreng sih. Bangun jangan males.
Kita Nggak terasa, sudah Iya. ada di akhir segmen Ya, ya nggak Bang terasa ya. Rey ya. 1 jam. Bincang-bincang hangat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dan juga BPBD Kota Bekasi dengan tema keluarga tangguh bencana. Nah, karena kita udah ada di akhir segmen nih Bang ya. Sudah waktunya kita memberikan kesempatan kepada Ibu dan Bapak memberikan himbauan dan juga pesan-pesannya untuk masyarakat khususnya di Kota Bekasi nih tentang keluarga tangguh bencana atau hal-hal yang sudah kita bahas tadi ya soal bagaimana menanggulangi bencana gitu. Dimulai dari keluarga kita, rumah kita sendiri gitu. Boleh silakan mungkin dari Ibu Anda terlebih dahulu. Baik ya. Jadikanlah wargi mitra semua, jadilah keluarga tangguh bencana. Karena bencana ini tidak ada KTP-nya gitu ya, tidak ada fluidnya seperti itu. Install aplikasi Inaris untuk mengetahui potensi ancaman bencana apa yang ada di sekitar kita. Lakukan simulasi dan edukasi, siapkan tas siaga bencana, kemudian jaga alam supaya alam menjaga kita juga. Betul. Terima kasih Bu Ana. Mungkin Bapak Priyadi ada tambahan? Silakan, Pak. Selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi. Baik, untuk mitra Ergangga Bekasi dan seluruh warga Kota Bekasi, sesuai dengan tema kita keluarga tangguh bencana atau siaga bencana, pesan yang disampaikan BPBD Kota Bekasi tentunya seluruh masyarakat pastinya harus siaga terhadap bencana. Yang pertama-tama tentunya pahami terhadap bencana yang sering terjadi di dekat kita gitu kan, dan antisipasinya. Selanjutnya kenali atau upayakan nomor-nomor kontak darurat terdapat di tempat yang mudah dibaca di dalam rumah. Dan mungkin yang terakhir biasa tadi tas siaga bencana harus selalu tersedia, disiapkan di rumah. Siap. Rasa itu dari Pak Andri, silakan Pak Andri, tambahkan Pak Andri. Kalau saya sih menyimpulkan aja. Kenali ancamannya, kurangi resikonya, siap untuk selamat. Wih, gimana Pak? Gimana Pak? Sekali lagi Pak. Kenali ancamannya, Kenali ancamannya, kurangi resikonya, siap untuk selamat. siap untuk selamat. Siap. Wah, Harus jawabannya siap. Kita harus siap dan menjadi jawabannya. keluarga tangguh bencana. Betul, Rey. tentunya. Itu statement terakhirnya. Betul. Oke deh. Ini 1 jam yang sangat Baik. bermanfaat, Luar biasa, Rey. padat dan juga semoga bisa Banyak. banyak Banyak ilmu yang kita dapatkan. banyak ilmu yang Jadi bisa tahu ya. Jadi tahu nih mitra sejaman sih. Gue jujur apa yang ngomongin lagi kan. Gue gini. pulang langsung pindahin lemari gue salah ternyata apa yang dikata ibu tadi. Ini gue langsung ngomong sama laki gue Bang. Iya. Ini kalau bisa pintu kita keluar ya. Kalau gue bisa gue nggak pakai pintu aja, Rek. Gak gue nyelempong aja, nggak apa-apa, rumah gue kosong aja. Baik, Ibu Oke, Rey. Ana terima kasih banyak Bapak Priyadi dan juga Bapak Andri. Atur nuhun. Senang sekali Tera sama Bang Betot bisa bincang-bincang hari ini bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dan juga BPBD Kota Bekasi. Semoga sehat terus untuk Bapak dan Ibu. Selamat bertugas dimanapun berada ya. Iya. Semoga nanti ada kesempatan lagi ya Bang ya kita Baik. bisa berbincang-bincang. Bisa kita ngobrol lagi dengan Ergangga. Bapak dan Ibu. Udah jam 10 Bang. Oke, jangan kemana-mana mitra. Lepas dari ini kita ada Orkes Jilid 1. Mitra bisa request lagu dan kirim salam nanti bersama operator kita ada ya. Claudia yang bakal muterin lagu-lagu pop hits Indonesia. Buat mitra yang lagi ada di perjalanan, yang lagi beraktivitas, Baik. tentunya jaga keselamatan yang lagi di jalan. Selamat beraktivitas, semangat terus pokoknya dari pagi, siang sampai dengan sore dan malam nanti. Kita pamit ya. Iya. Jalan-jalan ke Kota Malang. Check up. Di sono kita makan tumis. Mitra sejaman siang, Tari cantik, Betot gemoy, izin dulu ya mau pulang. Kita ketemu lagi besok di hari Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.